Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dea Sativa. 21134193 adalah NIM saya. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di jurusan Bimbingan Konseling Islam dan sedang berada di semester 3. Kali ini saya akan bawakan presentasi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Kepribadian, di mana saya akan menampilkan materi tentang Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang psikoterapis yang sesi terapinya melibatkan peneliti menggunakan tape recorder di tahun 1940-an. Dengan metode ini, orang mulai belajar tentang sifat psikoterapi dan proses operasinya. Model terapi ini kemudian dikembangkan oleh Rogers dan dikenal sebagai client-centered. Carl Rogers sendiri adalah salah satu tokoh terkemuka di bidang psikologi humanistik, yang berpandangan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kehidupan dan kedewasaannya sendiri. Carl Rogers berpendapat bahwa semua orang bebas mendidik dan mengatur dirinya sendiri. Namun tentunya setiap orang harus bertanggung jawab atas pengendalian diri dalam segala hal yang dilakukannya. Teori yang dikemukakan oleh Carl Rogers ini ternyata banyak digunakan dalam bidang konseling dan terapis. Gagasannya memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan ilmu di dunia psikologi. Namun selain itu ada cukup banyak teori yang dihasilkan oleh Carl Rogers. Berikut beberapa teori penting dari seorang Carl Rogers. Yang pertama adalah self-actualization. Rogers percaya bahwa semua orang memiliki kebutuhan yang melekat untuk tumbuh dan mencapai potensi mereka. Kebutuhan untuk mencapai aktualisasi diri ini menurutnya adalah salah satu motif utama yang mendorong perilaku. Lalu yang kedua ada unconditional positive regard. Agar psikoterapi berhasil, Rogers menyarankan agar penting bagi terapis untuk memberikan unconditional positive regard kepada klien. Ini berarti bahwa terapis menerima klien apa adanya dan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan perasaan positif dan negatif tanpa penilaian atau celaan. Lalu yang ketiga ada development of the self. Rogers percaya bahwa pembentukan konsep diri yang sehat adalah proses berkelanjutan yang dibentuk oleh pengalaman hidup seseorang. Orang yang rasa percaya diri yang stabil cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dan mengatasi tantangan hidup secara lebih efektif. Selanjutnya yang keempat adalah congruence. Rogers juga menyarankan bahwa orang cenderung memiliki konsep diri ideal mereka. Masalahnya adalah citra kita tentang siapa kita seharusnya tidak selalu sesuai dengan persepsi kita tentang siapa kita hari ini. Ketika citra diri kita tidak sejalan dengan diri ideal kita berada dalam keadaan inkongruensi. Rogers percaya bahwa dengan menerima penghargaan positif tanpa syarat dan mengejar aktualisasi diri bagaimanapun, orang bisa mendekati mencapai keadaan kongruensi. Yang terakhir adalah the fully functioning person. Rogers menyarankan bahwa orang-orang yang terus berusaha untuk memenuhi kecenderungan aktualisasi mereka bisa menjadi apa yang dia sebut sebagai berfungsi penuh. Orang yang berfungsi penuh adalah orang yang benar-benar kongruen dan hidup pada saat ini. Seperti banyak aspek lain dari teorinya, unconditional positive regard memainkan peran penting dalam fully functioning. Carl Rogers pernah berkata, kehidupan yang baik dari sudut pandang pengalaman saya adalah proses pergerakan yang melalui arah yang dipilih organisme manusia jika secara internal bebas bergerak ke arah manapun, dan sifat umum dari arah yang dipilih ini tampak memiliki persamaan. Kesimpulannya adalah Rogers lebih mementingkan dinamika daripada struktur kepribadian. Namun demikian, ada 3 komponen yang dibahas bila bicara tentang struktur kepribadian menurut Rogers, yaitu organisme, medan, fenomena, dan self. Rogers mengartikan medan fenomena sebagai keseluruhan pengalaman baik yang internal maupun eksternal, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Medan fenomena merupakan seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya. Menurut Rogers, organisme mengaktualisasikan dirinya menurut garis-garis yang diletakkan oleh hereditas. Ketika organisme itu matang, maka ia makin berdiferensiasi, makin luas, makin otonom, dan makin terasosialisasikan. Rogers menyatakan bahwa pada dasarnya tingkah laku adalah usaha organisme yang berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya sebagaimana dialami.
dalam Medan sebagaimana medan-medan itu dipersepsikan. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.